Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah SWT. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji Allah SWT alhamdulillah setelah kita libur beberapa sesi, beberapa pertemuan. Pada sesi kali ini, malam hari ini, alhamdulillah kita kembali dimudahkan Allah SWT untuk terus menambah amal, menambah keilmuan kita, terutama dalam masalah adab berinteraksi bersama Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita alhamdulillah di sesi sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab yang ketiga. Dan insyaallah taala sesi kali ini kita akan mulai masuk ke bab yang keempat. Beliau mengatakan rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Al-babur rabi', bab yang keempat. Fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi. Bab keempat ini insyaallah taala akan membahas tentang adab-adab seorang pengajar Al-Qur'an, ya, wa muta'allimihi, dan juga adab pelajar Al-Qur'an. Jadi ini akan fokus membahas tentang adab dua orang ini, baik kita sebagai berposisi sebagai pengajar Al-Qur'an maupun sebagai pembelajar Al-Qur'an. Beliau mengatakan hadzal babu, bab yang keempat ini, ma'al babaini ba'dahu, juga dua bab setelahnya, yaitu bab yang kelima dan keenam, hiya maksudul kitab, merupakan tujuan atau inti pokok dari kitab ini. Jadi kalau bab pertama, bab kedua dan ketiga itu berisi hadis-hadis, ya, terutama hadis-hadis tentang motivasi. Motivasi kedekatan bersama Al-Qur'an, motivasi tilawah, motivasi menghafal dan murojaah Al-Qur'an. Nah, bab 4, 5, 6 inilah yang kemudian yang menjadi inti pembahasan daripada adab pembelajar Al-Quran, baik kita sebagai guru ataupun sebagai murid. Wa huwa tawilun muntashirun. Bab yang keempat, 5, 6 ini ya nanti akan panjang lebar. Ya, pembahasannya cukup panjang lebar. Bahkan beliau nanti dimulai bab ke-6 kalau nggak salah itu sudah masuk ke pembahasan fikih. Ya, tentu fikih-fikih berkaitan dengan Al-Quran juga. Wa ana usyiru ila maqasidihi mukhtasaratan fi fusulin, dan aku mengisyaratkan, ya, ila maqasidihi, untuk menjelaskan poin-poinnya saja, mukhtasaratan itu pun secara ringkas, fi fusulin dalam fasal-fasal, ya, subbab-subbab gitu. Supaya tidak terlalu berpanjang lebar, beliau akan mencoba meringkas penjelasan itu. Apa tujuannya? Liyashula hifdhuhu wa dhabtuhu insyaallah taala, agar mudah untuk dihafal sebenarnya, ya, agar mudah untuk dihafal. Ya, tapi kalaupun kita tidak menghafalkan, paling tidak kita berusaha untuk memahami dan mengamalkan apa yang akan disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Faslun, fasal yang pertama di bab ini, fi ikhlasil muqri'i wal qari'i. Nanti kalau di cetakan lain tidak ada keterangan ini, ya, hanya disebut dengan fasal aja. Fasal yang pertama di bab keempat ini akan berbicara tentang niat. Bagaimana niat seorang pengajar Al-Quran, seorang guru ngaji, ya, bagaimana niat seorang pembelajar Al-Quran. Beliau mengatakan awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari', hal pertama yang seharusnya dilakukan oleh seorang muqri dan seorang qari. Nah, ini ada dua istilah, ya, ada muqri, ada qari. Apa itu muqri? Muqri itu adalah orang yang menguasai beberapa qiraat Al-Quran. Beberapa qiraat Al-Quran. Qiraat Al-Quran itu bagi kita yang baru dengar adalah cara atau variasi dalam baca Al-Quran, yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga dia sibuk mengajarkan Al-Quran. Nah, dia menguasai qiraat Al-Quran, kemudian dia sibuk mengajarkan Al-Quran. Adapun kalau dia hanya menguasai qiraat, menghafal Al-Quran, tapi dia tidak mengajar, maka tidak dikatakan sebagai seorang muqri. Nah,
Adapun qari secara bahasa pembaca, artinya semua orang yang baca Quran dikatakan sebagai qari. Tapi ada makna khusus ya. Qari itu adalah orang yang paling tidak dia menghafalkan Al-Quran dengan satu riwayat. Ya, kalau kita kenal riwayat kita yang di sini di Indonesia adalah riwayat Imam Hafs an Asim. Nah, ini minimal seorang qari dikatakan seperti itu syaratnya. Nah, jadi hal pertama yang seharusnya, yang semestinya dilakukan oleh seorang mukri, seorang pengajar Al-Quran, apa itu? An yaqsida bidzalika wajh Allah Ta'ala. Yaitu mengikhlaskan niat, ya. Dalam mengajarkan Al-Quran itu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi ini berbicara masalah niat. Nah, sebagaimana juga beliau dalam mengawali kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, ya, yang kita kenal, itu juga dengan hadis tentang niat. Bagaimana posisi niatnya begitu penting. Karena apa yang akan kita dapatkan nanti tergantung apa yang kita niatkan. Baik kita niat menghafal Quran, kita menghafal Quran itu apa? Kita kemudian mengajarkan Al-Quran itu apa? Itu akan kita dapatkan nanti. Nah, maka ini hal yang paling fondasi, hal yang paling pertama. Agar kita terus selalu mengintrospeksi, mengecek niat kita. Dan masalah niat ini ikhwas kalian, para asatidz, ustadzat, para ikhwas kalian semuanya, ini bukan hanya di awal. Kalau kita misalnya ngafal Quran, kita mengecek niat bukan hanya di awal kita ngafal, tapi setiap hari kita cek. Setiap kita melakukan ziyadah, penambahan hafalan, setiap kita melakukan murojaah, itu untuk apa kita murojaah? Ya kan? Untuk siapa kita murojaah? Nah itu, untuk apa? Untuk apa kita ziyadah? Untuk apa kita menambah hafalan kita ini? Itu harus setiap hari kita cek. Dan ini luar biasa sulitnya. Nah, kemudian beliau menyebutkan dalil. Beliau mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, ini kenapa nggak bisa lagi ya? Oke. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini dalil yang ma'ruf, dalil yang terkenal tentang masalah niat ini. Dan tidaklah kami merintahkan mereka kecuali untuk menyembah hanya kepada Allah SWT dengan mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah kepadanya. Dengan lurus, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Demikianlah dinul qayyimah. Apa itu dinul qayyimah? Beliau mengatakan ay al-millatul mustaqimah. Agama yang lurus. Nah, demikianlah agama yang lurus. Oke. Jadi maksudkan dengan dinul qayyimah adalah al-millatul mustaqimatu, agama yang lurus. Jadi memang kita secara dasar, secara pondasi itu diperintahkan untuk mengikhlaskan niat hanya kepada Allah SWT. Tidak hanya dalam masalah Al-Quran, tapi dalam segala hal yang berbentuk ibadah, hendaknya kita mengikhlaskan niat kepada Allah SWT. Bahkan perkara-perkara atau aktivitas-aktivitas yang bisa kita katakan hukumnya mubah, boleh seperti makan, minum, tidur, istirahat, ya kan? Atau berinteraksi dengan keluarga, itu kalau diniatkan ikhlas untuk ibadah, itu bisa bernilai pahala juga. Gitu. Jadi bukan hanya masalah ibadah saja, dalam semua aktivitas kita untuk kita selalu mengecek niat kita. Kemudian beliau melanjutkan wa fis sahihaini, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW. Ini hadis yang masyhur yang kita tahu. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah gitu. Jadi kadar pahala yang kita akan dapatkan itu tergantung niat kita. Kalau niat kita 100%, ya 100% yang kita dapat pahala. Nah, begitu seterusnya. Makanya di sebuah hadis disebutkan bahwa ada orang yang sholat berjamaah di tempat yang sama dengan imam yang sama, sholatnya sama, ya, berdiri di shaf yang sama, tapi pahalanya bisa jadi beda-beda. Tergantung apa? Tergantung niatnya itu. Wahadal haditsu min usulil Islam, kata beliau. Hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, merupakan usulil Islam. Pokok dalam Islam, pondasi dalam Islam. Nah, gitu. Kenapa? Karena Islam kita itu kan dilihat dari niatnya itu nanti. Maka dikatakan hadis ini adalah pokok dasar dari agama kita, agama Islam. Baik. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua.
Wa rawaina 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kami riwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Qala, beliau berkata, "Innama yahfazur rajulu ala qadri niyyatihi." Sesungguhnya seseorang itu akan menghafalkan baik itu ilmu atau Al-Qur'an ya, ala qadri niyyatihi, sesuai dengan kadar niatnya. Jadi kita itu akan mendapatkan hafalan sesuai dengan kesungguhan niat kita. Nah, kalau kita berbicara masalah hafalan ya, baik itu ilmu secara umum ataupun Al-Quran secara khusus. Nah, gitu. Jadi, kalau kita memang betul-betul serius, sungguh-sungguh, jujur dengan diri kita, bahwa kita pengen jadi penghafal Quran 30 juz. Dengan hafalan yang mungkin. Kemudian juga kita berusaha mengamalkan. Maka insya Allah Ta'ala Allah juga akan membantu kita untuk sampai kepada niat itu. Nah, maka di banyak hadis disebutkan bahwa kalau seseorang itu jujur, maka Allah akan sampaikan kejujurannya itu. Gitu. Kan diceritakan ada orang yang pengen ikut perang bersama Rasulullah SAW. Dia berniat, dia menyampaikan niatnya bahwa dia pengen mati syahid di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, kalau engkau jujur dengan niatmu, maka Allah akan menyampaikan engkau kepada niatmu itu. Dan benar, ketika perang berakhir, ditemukan bahwa sahabat tadi syahid. Nah, gitu. Itu dalam masalah jihad. Masalah ibadah lain juga begitu. Termasuk dalam masalah menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita betul-betul jujur niat kita, pengen menghafal Al-Quran, pengen dekat dengan Al-Quran, insya Allah, Allah akan mudahkan kita menuju ke sana. Kan idza saduqal azmu wadhahas sabil, kata orang ya. Kalau azm tekad itu jujur, niat itu jujur, maka insya Allah wadhahas sabil, jalan keluarnya itu akan jelas, akan terang. Ada aja caranya, ada aja solusinya. Memang tidak bisa kita pungkiri banyak cobaan, ya banyak rintangan, pasti itu. Bukan hanya dalam masalah Al-Quran, dalam urusan dunia saja cobaannya banyak. Tapi selama niat kita jujur, selama niat kita benar, maka insya Allah akan sampaikan, mudahkan kita menuju tujuan itu. Wa an ghairihi, dari selainnya juga dikatakan, innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim. Seseorang itu akan diberikan sesuatu sesuai dengan kadar niatnya. Nah, ini berbicara umum, ya bukan hanya masalah Al-Quran. Wa rawayna 'anil ustadzi Abil Qasim Al-Qushairi, dan kami juga meriwayatkan dari guru kami Abil Qasim Al-Qushairi, kata beliau rahimahullah taala, qala, beliau mengatakan, Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullah mengatakan, pengertian ikhlas di sini. Apa sih itu ikhlas? Nah, gitu. Kalau kita tanya orang ikhlas itu apa sih? Nah, ini dia pengertiannya. Ikhlas itu apa? Ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Yang namanya ikhlas itu adalah ifradul haq, mengesahkan al-haq. Al-haq ini maksudnya adalah Allah SWT. Ya, mengesahkan Allah SWT fi ta'ati bil qasdi, dalam ketaatan dengan disertai dengan niat. Jadi yang namanya ikhlas itu betul-betul mengesahkan ketaatan kita itu hanya untuk Allah SWT. Ya, apapun ibadah yang kita lakukan. Kalau kita berbicara masalah Al-Quran, maka kita ikhlaskan, kita niatkan, kita menghafalkan Al-Quran itu untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Nah, itu namanya ikhlas. Nah, gitu. Jadi kalau kita menghafal Qurannya misalnya supaya kita bisa ikut lomba ini, lomba itu, atau kita yang misalnya masih santri, kemudian kita menghafal Quran supaya kita dapat beasiswa ini kalau kuliah nanti, nah, itu tidak dikatakan ikhlas gitu. Walaupun nanti ada perincian di sana ya, bagaimana hukumnya kalau niat kita dalam beribadah itu tercampur dengan niat dunia. Nah, itu nanti ada pembahasannya, ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, bagaimana kalau niat kita dalam beribadah itu bercampur dengan niat dunia. Misalnya ada orang sholat duha, niatnya supaya dapat atau dimudahkan rezekinya. Ada orang bersedekah supaya dimudahkan rezekinya. Itu kan bercampur begitu ya, antara dunia dengan akhirat. Nanti ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak sah, sebagian mengatakan sah. Gitu. Wa huwa an yurida bi ta'atihi taqarruba ila Allah Ta'ala duna syai'in akhar. Yaitu dia meniatkan, dia memaksudkan dengan ketaatan yang dia buat itu at-taqarrub ila Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, itu ikhlas itu. Jadi ikhlas itu
kita jadikan misalnya aktivitas kita menghafal Quran, murojaah Quran, tilawah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ya Allah, aku niat ngaji ini, aku niat baca Quran, aku niat murojaah hari ini, aku niat ziyadah menambah hafalan hari ini, supaya aku dekat dengan Engkau. Nah, itu. Nah, duna syai'in akhar, bukan dengan niat yang lain. Bukan dengan niat yang lain. Apa niat lain itu misalnya disebutkan di sini. Contohnya min tasannu'in li makhluqin. Tasannu' itu maksudnya cari muka di hadapan manusia, di hadapan makhluk. Cari muka. Ya, supaya dikatakan soleh, supaya dikatakan qari, ya, pembaca Al-Quran. Kan disebutkan di hadis itu. Ada 3 orang yang tusya'aru bihi an-naru jahannam. Ada 3 orang sebutkan dalam hadis yang akan menjadi orang yang pertama kali masuk neraka. Di antaranya adalah qari'ul Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, orang yang rajin baca Al-Quran, tapi niatnya supaya dikatakan sebagai seorang qari, sebagai seorang yang hebat, tilawahnya bagus, suaranya, dipuji orang. Nah, min tasannu'in makhluk, cari muka kepada sesama makhluk. Awiktisabi mahmadatin indan nas, sama mencari pujian dari manusia. Mencari pujian ini masalah hati, ikhwas kalian, para asatidz semuanya. Masalah hati ini susah betul kita kendalikan. Ya. Apalagi kita yang diberikan Allah SWT kelebihan. Apa kelebihan? Misalnya kelebihan suara yang indah. Oh, bisa melenggok-lenggok lagunya, iramanya itu. Allah berikan kelebihan hafalan yang lancar mungkin, Masya Allah. Allah takdirkan kita ikut lomba ini, lomba itu, kemudian kita dapat juara. Allah takdirkan kita, Allah beri keutamaan kita misalnya mendapatkan sanad, ya kan? Itu bisa berpengaruh ke hati itu, sedikit ataupun banyak. Maka subhanallah, kewajiban kita untuk mengendalikan niat itu jauh lebih besar daripada daripada usaha kita untuk beramal itu sendiri. Proses menghafal Quran memang berat, ikhwas kalian. Proses menjaga hafal Al-Quran lebih berat lagi. Tapi proses menjaga niat kita untuk supaya tetap lurus itu jauh lebih berat daripada ketimbang menghafal dan juga memurojaah Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan Allah menjaga atau membantu kita semuanya, menolong kita semuanya. Terus apa lagi? Au mahabbati madhin minal khalq, atau suka dipuji. Ya. Mencintai, menyukai pujian dari manusia, dari makhluk. Kadang-kadang kita nggak pengen dipuji, tapi ketika dipuji orang ada rasa suka gitu. La ilaha illallah. Memang manusiawi, normalnya kita itu ya suka pujian. Ya kan? Normalnya kita, manusiawinya kita ini suka dipuji, nggak suka dicela. Tapi kalau dalam masalah amal, ya Allah, betul-betul kita berusaha, ya sekalian. Betul-betul kita berusaha, kita minta tolong sama Allah SWT supaya Allah membimbing kita untuk menjaga niat kita itu. Supaya nggak ada rasa cinta terhadap pujian itu. Nah, makanya kan ada doa masyhur dari Abu Bakar itu kan. Ada doa masyhur, doa yang terkenal dari Abu Bakar. Nanti bisa kita praktekkan itu. Setiap beliau dipuji, beliau membaca doa itu. Au ma'nan minal ma'ani siwat taqarrubi ila Allah Ta'ala, atau niat-niat lain selain niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan ini umum. Termasuk tadi ya, niat untuk mendapatkan beasiswa, niat untuk mendapatkan misalnya kalau kita masih lajang, untuk mendapatkan istri yang juga penghafal Quran. Misalnya, aku menghafal Quran ini supaya nanti Allah takdirkan aku nikah sama istri penghafal Quran juga. Nah, ini kan ada juga niat begitu. Maka sebutkan di hadis lanjutan hadis yang tadi ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa itu tadi. Rasulullah contohkan 2 di situ kan. Faman kana wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Nah, barang siapa yang dia hijrah. Memang Rasulullah mencontohkan hijrah di sini, tapi ini berlaku untuk amal lain. Barang siapa yang dia hijrah, tapi niatnya untuk mendapatkan salah satunya untuk mendapatkan istri untuk dia nikahi. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati kita. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, kemudian beliau juga berkata, yakni Al-Ustadz Abil Qasim melanjutkan ucapannya, wa yasihu an yuqal, dan boleh juga dikatakan ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin. Tasfiyatul fi'li yaitu memurnikan amal, memurnikan perbuatan, an mulahadhatil makhluqin, dari perhatian makhluk. Betul-betul kita jaga amal kita itu ya
Ya memang tidak semua amal ibadah itu bisa kita sembunyikan ya. Ada ibadah-ibadah yang justru harus ditampakkan, ibadah sholat, haji, ya gitu, zakat, apalagi misalnya azan itu kan harus ditampakkan memang. Tapi betul-betul jaga hati kita supaya amal ibadah itu tidak ditujukan untuk mencari apa tadi mencari muka di hadapan manusia. Ayo, ambil lagi ngajar nak. Nah ini pengertian ikhlas menurut Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu taala. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.